Sebelum mulai, jangan lupa like, komentar, dan subscribe ya. Halo anak-anak, apa kabar ya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan membahas cara merubah pecahan. Simak baik-baik ya. Pertama, kita mulai dengan pecahan 5/2. Yang atas ini kita sebut pembilang. Dan yang bawah ini kita sebut penyebut. Untuk merubah pecahan biasa kecampuran ini, pembilangnya itu harus lebih besar daripada penyebut. Seperti contoh, ini 5/2, pembilangnya itu lebih besar daripada penyebut. Pertama, kita tulis 5/2. Nah, 5/2 ini bisa kita artikan 5 dibagi 2 jika ingin dirubah ke pecahan campuran. 5 dibagi 2 karena tidak bisa, kita gunakan yang namanya bagi kurung. Kita tulis tanda bagi kurungnya ya. Ini adalah tanda bagi kurung. Pembilangnya ini kita simpan di dalam, dan penyebut yang 2 kita simpan di luar. 5 dibagi 2 karena tidak bisa, kita cari perkalian 2 yang mendekati hasilnya 5, yaitu 2. 2 kali 2, 2 dikali 2, maka hasilnya itu 4. Jadi kalau tidak bisa, kita cari angka yang mendekati. Sisa 1, 5 dikurangi 4. Nah, karena sudah tidak bisa dibagi lagi, kita tulis sama dengan pernya. Nah, untuk penyebut itu tidak berubah, tetap 2. Untuk bagian atas sisa 1 kita simpan di atas 1. Ingat, sisa simpan di atas untuk merubah ke pecahan campuran. Dan yang 2 ini, hasil baginya ini kita simpan di samping kiri. Itu bilangan bulatnya. Jadi hasilnya 2, 1/2. Pecahan biasa ke desimal. Nah, untuk mengubah pecahan biasa ke desimal, kita tulis pecahannya 5/2 dikali, nah ini titik-titik ini diisi ya, per 100. Yang 100 ini kita coba dibagi 2. 100 dibagi 2 itu berarti 50. Maka yang atasnya juga otomatis sama 50. Kenapa kita ambil 50? Agar 2 kali 50 itu hasilnya 100 ya. 5 kali 50 itu 250. 250 per 100. Berarti 250 dibagi 100. Nah, karena untuk desimal itu harus dibagi ya, pembagian. Kita coba
dengan cara seperti tadi, bagi kurung 250 dibagi 100. 250 dibagi 100, kita ambil yang terdekat ya, itu 2. 2 kali 100 berarti 200, dikurang 250 dikurangi 200. Yang 0 kurangi 0, 5 kurangi 0, 5, 2 kurangi 2, 0, maka tidak perlu ditulis. Untuk desimal ini kita baginya sampai habis ya. Kita bagi sampai habis. 50 bagi 100 itu tidak bisa, maka kita tambahkan koma di atas dan 0 di belakang 50. Jadi 500. 500 dibagi 100 itu 5. 5 kali 100, 500. Kurangi, maka sudah habis. Maka nilai desimal dari 5/2 itu adalah 2,5. Mengubah pecahan biasa ke desimal, cara yang kedua adalah dengan membaginya, yaitu 5 dibagi 2. 5/2 berarti 5 dibagi 2. Kita gunakan cara bagi kurung ya. 5 di dalam, 2-nya di luar. 5 bagi 2, kita cari hasil yang terdekat. Perkalian 2 yang hasilnya paling dekat dengan 5 yaitu 2 dikali dengan 2. 2 kali 2 sama dengan 4. Dikurangi hasilnya 1. Karena 1 tidak bisa dibagi 2, maka di belakang 2 yang atas kita tambahkan koma dan satunya kita tambahkan 0. 10 dibagi 2, 5. 5 dikali 2, 10. Dikurangi hasilnya 0. Maka desimalnya dari 5/2 adalah 2,5. Mengubah pecahan biasa ke persen. Persen itu dilambangkan dengan gambar bentuk seperti ini. Jika ada angka diikuti dengan tanda ini, berarti kita bacanya persen. Nah, 10% ini 10-nya itu kita sebut sebagai pembilangnya dan 10-nya itu kita sebut penyebutnya. Penyebutnya ini karena persen berarti per 100 ya. Perlu diingat persen itu adalah per 100. Jadi 10% itu bentuk pecahannya adalah 10/100 karena persen ya. 10% berarti 10/100. Sekarang kita coba hitung bentuk persen dari 5/2. 5/2 dikali per titik-titik sama dengan per 100. Nah, kita cari 5 dikali berapa dan 2 dikali berapa yang hasilnya 100. Jadi kita harus cari 2 dikali berapa yang hasilnya 100 dengan cara 100 dibagi 2. 100 dibagi 2 berarti 50. Maka yang atasnya juga 50. 5 kali 50 itu 250. Berarti 250/100. Maka hasilnya karena persen itu per 100 ya. Berarti bentuk persen dari 5/2 adalah bentuk persen dari 250/100 adalah 250%. Karena persen itu per 100. Lalu cara yang kedua yaitu dengan pecahan 5/2. Kita tulis kembali 5/2, kita langsung kalikan 100% karena persen itu per 100.
Nah, 100 ini kita bagi dengan 2. 100 dibagi 2. 100 dibagi 2 hasilnya yaitu 50. 50 kita tulis. Nah, 50 ini kita kalikan dengan 5. 50 dikali 5 hasilnya 250. Jangan lupa persen. Hasilnya sama bukan? Pecahan campuran ke pecahan biasa. Ini merupakan kunci untuk mengubah pecahan campuran ke bentuk desimal, persen. Nah, kuncinya itu harus dirubah ke pecahan biasa terlebih dahulu ya, dari pecahan campuran. Kita tulis dulu rumusnya. Penyebutnya tetap 2 ya, tidak berubah penyebutnya. Kita tulis 2. Lalu yang kolom ini kita isi dari bilangan bulat yang di depan. Nah, yang di depan ini itu bilangan bulat. Sedangkan yang belakang ini adalah pecahannya. Bilangan bulatnya yang 2 ini kita simpan di sini. Kita tulis 2. Lalu penyebut yang di bawah kita tulis juga di samping yang tadi. Kita tulis 2. Dan yang terakhir, pembilang 1 ini kita tulis di yang terakhir. Sudah tanda tambah itu angka 1. 2 kali 2 itu 4. 4 ditambah 1 berarti 5. Maka bentuk pecahan biasanya adalah 5/2. Mengubah pecahan campuran ke pecahan desimal. Mengubah pecahan campuran ke pecahan desimal ini kuncinya tetap sama, yaitu pecahan campuran harus dirubah ke pecahan biasa. Kenapa? Supaya kita menghitungnya lebih mudah. Jika sudah diubah ke pecahan biasa, maka langkah selanjutnya sama seperti langkah yang sebelumnya, yaitu mengubah pecahan biasa ke desimal. Jadi kuncinya yaitu harus diubah ke pecahan biasa. Sedangkan untuk cara keduanya ini berbeda dengan yang sebelumnya. Kita tulis dulu pecahan campurannya. Nah, yang 2 ini bilangan bulatnya kita abaikan. Kita hitung dulu yang 1/2. 1/2 ini kita bagi kurung. 1 di dalam, 2 di luar. 1 dibagi 2 tidak bisa, maka kita tambahkan 0, kenapa menggunakan 0? Karena posisinya dia berada di depan, maka harus ditambahkan 0 dan koma, kecuali dia ada di belakang. Lalu kita tambahkan 0 di belakang 1, jadi 10 bagi 2 yaitu 5. 5 kali 2, 10. Dikurangi maka hasilnya 0. Selanjutnya, bilangan bulat tadi yang 2 kita pindahkan ke belakang, ditambahkan hasil pembagian yang tadi yaitu 0,5. 2 ditambah 0,5.
Kita gunakan cara ke bawah. 5 turun, komanya juga ya, jangan lupa komanya juga harus turun. Lalu yang terakhir 2 ditambah 0, berarti tetap 2. Hasilnya sama bukan? 2,5. Dan yang terakhir, yaitu mengubah pecahan campuran ke persen. Kuncinya masih tetap sama, yaitu pecahan campurannya dirubah ke pecahan biasa ya. Kuncinya selalu itu. Untuk cara keduanya, ini masih sama dengan yang sebelumnya juga ya, tetap harus dirubah ke pecahan biasa. Sampai di sini dulu ya pertemuan hari ini. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa.